Bekerja sama dengan Selamat malam pemirsa KTV dimanapun Anda berada. Semoga Anda dan keluarga selalu sehat walafiat. Seperti biasa, Coffee Table Talk akan selalu hadir memberikan informasi yang akan menambah wawasan Anda. bekerja sama dengan Saya yakin dan percaya pasti pemirsa KTV di rumah sudah tidak sabar untuk bertemu kembali dengan motivator teosentrik kita, yaitu Bapak Eloy Zaluku yang saat ini sudah ada di hadapan dan di samping saya. Nah, di tahun baru ini kita punya tema yang sangat khusus nih. Tema kita yaitu mengenai syukur dan harapan baru. Nah, langsung saja kita sapa dengan Pak Eloy. Halo Pak Eloy, apa kabar? Luar biasa, istimewa. Luar biasa sekali ya. Tahun baru gimana nih? Luar biasa dan Luar biasa. harapan baru juga. Dan harapan baru juga. Ya. Pastinya saya dan juga pemirsa di rumah Yes. pasti punya harapan baru di tahun 2016 Ya. ini. Tahun 2015 sudah lewat, sekarang tahun 2016. Yes. Kira-kira syukur dan harapan baru di tema ini, apa yang ingin Pak Eloy bahas? Bagus sekali. Jadi kita mau menyapa seluruh pemirsa KTV di seluruh tempat seluruh Indonesia di Jabodetabek ya. Jadi selamat tahun baru pemirsa KTV. Kita doakan untuk kita semuanya Ya. supaya kita sukses, semakin sukses, 10 kali lebih sukses daripada tahun 2015. Amin, 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 amin. Dan kelihatannya Apa Lia tambah langsing juga di Iya tahun dong, 2014 di ini tahun ya. 2016 ini saya harus tambah langsing. Itu harapan baru, salah satu harapan baru saya sih ya. Bagus ya, berhasil ya. Karena kemarin-kemarin kan sudah belajar, Ya, betul. ada komitmen, ada Betul. konsisten dan lain-lain, fokus, Jadi, ya benar. kan jadi. Di tahun 2016 harus lebih jadi dong. Nah, Bagus ya, ngomong-ngomong soal syukur nih, Yes, ya. gimana syukur? Kita kan harus bersyukur. Yes. Makna dari sebuah syukur di tahun baru ini apa sih, Iya. Pak Eloy? Jadi Net dan pemirsa, kita bersyukur dulu karena 2015 sudah lewat. Iya. Walaupun ya ada yang mungkin tidak mencapai target penjualannya, Yep. atau mungkin ada hal-hal yang kurang menyenangkan di tahun 2015, tetap kita mesti belajar bersyukur. Walaupun nanti di sesi ini ya, Iya. saya akan menjelaskan syukur itu seperti apa. Karena jangan tiba-tiba segala sesuatu harus bersyukur. Kalau ternyata kita yang salah, yang kita mesti introspeksi. Oke. Jadi syukur itu jangan apa-apa syukur, nanti kita nggak belajar apa-apa. Hanya kalau kita belajar sesuatu, kita boleh bersyukur, dan kemudian kita punya harapan baru bahwa kita tidak melakukan lagi kesalahan yang sama seperti yang kita lakukan di tahun 2015, supaya tahun 2016 bisa berhasil 10 kali lebih baik. Iya, tapi kenapa sih syukur itu merupakan salah satu alasan yang penting untuk kita memulai di awal tahun ini? Bagus sekali dan Nek dan pemirsa, saya mau sampaikan dulu syukur Apa? itu apa. Ya, oke. Jadi kalau kita bertanya apa itu, maka syukur itu berbicara mengenai, coba Sen, kalau syukur itu apa? Syukur, berterima kasih. Berterima kasih kepada siapa? Pada yang Maha Kuasa. Maha Kuasa di atas. Oke, intinya yang penting yang di atas dulu nih. Ya, kita bersyukurnya. berterima kasih kepada Yang Maha Kuasa ya, yang menciptakan dan memberikan kita kesempatan kita bisa sampai di tahun 2016 Iya. ya. Jadi bersyukur, tapi ada kata kunci yang lain, Net, Apa tuh? yaitu dalam segala sesuatu. Jadi bersyukur kepada Sang Maha Kuasa atas segala sesuatu yang Beliau telah berikan kepada kita. Even itu buruk. Nah, itu dia. Segala sesuatu itu yang mesti kita bahas dulu di segmen pertama Oke. ini. Karena segala sesuatu itu berbicara mengenai situational proof. Kalau kamu punya jam, namanya adalah waterproof. Ya. Waterproof itu artinya apa? Berarti jamnya bisa dibawa ke tempat air, Tahan air. gitu kan? ya. Nah, kalau waterproof, jamnya tahan air. Direndam di dalam air pun nggak apa-apa. Yang namanya rasa syukur sebetulnya juga berbicara mengenai situational proof. Artinya apa? Dalam segala cuaca, dalam segala situasi, mesti bisa bersyukur. Nah, ini pemirsa pasti berpikir, waduh kok naif sekali, susah sekali. Karena kalau semua berjalan baik, Iya. gampang bersyukur. Gampang. Kadang ada yang lupa loh justru. Oh ya, benar juga ya. Ada yang lupa juga loh. Jadi waktu lagi happy banget, lupa bersyukur. Waktu lagi menderita, lagi sakit juga lupa nggak susah bersyukur. Suka bersyukur. Jadi gimana ya kita Jadi ini gimana ya? nih bahasnya nih? Jadi pemirsa, itu dulu yang tadi kita sampaikan ya, kata kuncinya situation proof. Ya. Oke? Artinya apa? Dalam segala keadaan bersyukurlah. Nah,
Sekarang pertanyaannya adalah kenapa penting? Kenapa Tadi itu penting? pertanyaannya Iya, ya. kenapa penting bersyukur itu? Kenapa penting dan kenapa kita mesti mengangkat tema ini di awal tahun? Karena dua hal. Apa tuh? Yang pertama adalah karena rasa syukur itu mengingatkan kita akan Sang Pemberi. Mengingatkan kita pada Sang Pemberi. Ya, saya kasih contoh ya. Anet kan tahu saya punya 2 anak. Iya. Usia 6 tahun dan usia 4 tahun. Saya membelikan mereka hadiah. Dan waktu saya memberikan mereka hadiah, mereka senang sekali. Pasti. Dan mereka main, sibuk main. Suatu hari saya pulang dari kantor, yang biasa mereka mengatakan, papi pulang, papi we miss you. Sekarang nggak muncul. Karena main. Kenapa? Karena mereka terlalu sibuk dengan mainannya. Oke. Nah, sebagai orang tua yang memberikan mainan, di satu sisi awalnya kan saya happy karena anak-anak saya happy. Iya. Tapi waktu terus-menerus saya datang tidak disambut lagi, sedih juga saya. Oke. Jadi syukur itu menolong kita untuk mengingat Sang Pemberi dan jangan terlalu sibuk dengan pemberiannya. Oke. Nah, ya, jadi pemirsa KTV, kita di tahun 2015 kita diberikan banyak mainan. Contohnya apa sih? Pekerjaan. Ya. Pekerjaan itu apa? Mainan. Bayangkan dulu pertama kali lulus kuliah. Cari kerjaan setahun nggak dapat-dapat. Akhirnya sesuai agama kepercayaan kita berdoa. Yap. Tuhan tolong dong supaya saya bisa dapatkan pekerjaan. Akhirnya kita dapatkan pekerjaan. Dan saking sibuknya bekerja, tidak ada lagi waktu untuk sholat misalnya. Ya. Tidak ada waktu lagi untuk ikut misa gereja misalnya. Kenapa? Terlalu sibuk dengan permainannya. Ada juga orang-orang yang tadinya nggak punya pacar. Berdoa dia. Punya pacar. Minta pacar. Dikasih loh. Iya. Dikasih. Dan ternyata udah sibuk kerja. Ditambah lagi ada pacar. Sholatnya nggak jalan. Ke gerejanya nggak ada. Boro-boro. Jadi ini yang kenapa kita perlu di tahun 2016 ini. Yuk kita tata hidup kita. Iya, betul sekali. Jadi apa itu? Ayo kita syukuri dengan cara apa? Awalilah tahun ini dengan mengingat bahwa segala sesuatu yang kita miliki itu adalah pemberian-pemberian dari Sang Pencipta. Dan kalau Anda nanti melihat, iya ya, 2015 itu saya sibuk sekali sampai nggak ada waktu lagi untuk doa. Ini kalau ngomong jujur Iya. jangankan doa sampai setengah jam dah. 5 menit 5 menit setiap aja. hari aja sebelum pergi kerja. Atau 5 menit sebelum tidur aja. Itu kalau mau jujur nih, bukan doa yang cuma sekedar doa, tapi Iya. doa yang betul-betul kusuk gitu loh. Iya, benar. Banyak di antara kita yang kalau mau Pasti jujur kita nih, lupa, ya. susah sekali. Jadi itu kita mesti menata kehidupan kita di tahun 2016 ini. Oke, jadi intinya Yang di awal yang pertama adalah mengingat Sang Pemberi. Dengan kita introspeksi dulu di Ya. tahun 2015, Yes. apakah kita udah cukup mengingat Sang Pemberi gitu ya. Ya. Jadi harus kita lakukan di 2016 nanti. Bagus sekali. Oke deh pemirsa KTV, kita akan lanjut yang kedua seperti apa setelah pesan-pesan berikut. Tetap di Coffee Table Talk bersama dengan Eloy Zaluku hanya di KTV, televisi kota kita.